Nama saya Yosep, mahasiswa di 3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 210-331-1097. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah rangkaian listrik 2 mengenai resonansi rangkaian seri dan paralel. Selamat menyaksikan. Berikut beberapa poin pembahasan. Apa itu resonansi listrik, bagaimana resonansi listrik terjadi, faktor penyebab resonansi listrik, resonansi listrik pada rangkaian seri dan paralel, kesimpulan dan penutup. Apa itu resonansi listrik? Itu adalah di mana nilai pada reaktansi kapasitif Xc sama dengan nilai pada reaktansi induktif Xl pada rangkaian listrik LC. Jadi ketika nilai Xl sama dengan nilai Xc, maka akan saling meniadakan. Mengapa saling meniadakan? Karena adanya perbedaan arah atau sifat. Jadi pada rangkaian LC, nilai Xl sama dengan Xc maka saling meniadakan. Maka di situ timbullah frekuensi resonansi. Oke, bagaimana resonansi listrik dapat terjadi? Sudah dijelaskan bahwa pada rangkaian RLC atau pada rangkaian arus bolak-balik terdapat beban yang bersifat induktif dan kapasitif. Karena mereka memiliki sifat yang saling berbeda dan saling meniadakan, ketika nilainya sama-sama besar, maka nilai Z-nya sama dengan 0 atau nilai impedansinya sama dengan 0, sehingga arus atau tegangan dapat keluar dengan nilai yang besar atau dengan nilai yang besar atau nilai yang murni. Oke, selanjutnya faktor penyebab resonansi listrik, yaitu ada beban-beban yang bersifat kapasitif yaitu Zc dan bersifat induktif yaitu Zl, yang memiliki rumus untuk Zc sama dengan 1 per omega dan Zl L dikali omega. Ketika kita lihat omeganya Zc di sini adalah sebagai penyebut, maka nilainya berbanding terbalik. Semakin kecil omeganya, semakin besar impedansinya si Zc. Tetapi untuk ZL semakin besar omeganya, maka dia berbanding lurus impedansi ZL semakin besar. Oke, selanjutnya resonansi listrik pada rangkaian seri. Sudah kita lihat di sini ada rangkaian seri yang memiliki beban XL, XC dan resistansi murni. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang warna biru. Ini adalah grafik ketika frekuensi pada rangkaian seri di sini frekuensi tinggi ya teman-teman. Di sini frekuensi rendah, maka nilai X-nya naik. Oke. Semakin naik dia. Yang sini teman-teman. X-nya naik. Dan ketika frekuensinya makin tinggi, ya, maka tadi seperti tadi dibilang, impedansi ZL itu akan naik di sini. Dia akan naik. Nah, di situ dia akan naik tetapi nilai C-nya turun. Oke. Sehingga ketika XL dan XC itu nilainya sama di suatu frekuensi, yaitu di sini, maka terjadi frekuensi resonansi dan hanya menyisakan nilai R. Jadi Z sama dengan R saja. Maka di situ akan timbul overshoot tegangan. Oke, selanjutnya. Resonansi listrik pada rangkaian paralel. Di sini teman-teman dapat lihat bahwa pada frekuensi rendah di sini hanya sama dengan 0 ya teman-teman, bisa lihat di sini itu 0. Kenapa 0? Karena di rangkai paralel, jadi arus yang melewati L ini sangat kecil karena sudah melewati R di sini, sehingga 0. Tetapi ketika semakin memuncak pada frekuensi tertentu, maka di sini terjadi persamaan nilai XL dan nilai XC. Nah, ketika nilai XL dan nilai XC sama, maka saling meniadakan. XL min XC menyisakan nilai R juga sama tadi pada rangkaian seri, sehingga nilai Z atau impedansi bernilai R. Tapi ketika XL dan XC sama, maka arus yang keluar dari R di sini, yang di sini itu bernilai besar, maka terjadi overshoot karena hanya melalui XR saja terjadi overshoot arus. Maka pada rangkaian resonansi listrik pada rangkaian paralel, karakteristiknya adalah terjadi overshoot pada arus. Oke, di sinilah kesimpulannya. Baik pada resonansi seri maupun paralel, beban induktif dan kapasitif tetap menyimpan energi dengan bentuk tertentu. Pada frekuensi resonansi tertentu, pada rangkaian seri terjadi overshoot tegangan, dan pada rangkaian paralel terjadi overshoot arus. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.